Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Rahma Jadi Talim dengan NIM C0C019001 dari Prodi Akuntansi. Saya akan membacakan tentang konsep dasar akuntansi pajak. Yang pertama, definisi akuntansi perpajakan. Definisi perpajakan menurut beberapa para ahli. 1. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rosman Soemetri SH. Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Yang kedua, definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I. Djadidiningrat. Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Yang ketiga, definisi pajak yang dikemukakan oleh Dr. N.J. Fediman. Pajak adalah prestasi yang dipaksakan oleh sepihak dan terutang kepada penguasa atau menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum, tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Yang keempat, definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pajak adalah kontribusi wajib pajak yang terutang oleh orang pribadi atas badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak. Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan berikut. 1. Pajak dipungut berdasarkan atau kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 2. Pembayaran pajak tidak dapat dilihat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah. Yang ketiga, pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang keempat, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus yang digunakan untuk membiayai public investment. Fungsi pajak. Terdapat fungsi pajak yaitu fungsi budgetair atau sumber keuangan negara dan fungsi regularen. Fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Yang kedua, fungsi regularen atau pengatur. Artinya, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai pengatur. Yang pertama, pajak pengeluaran atas pajak barang mewah atau PPNBM dikenakan pada saat terjadi investasi jual barang mewah. Yang kedua, pajak progresif dikenakan atas penghasilan. Dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi atau membayar pajak yang tinggi pula sehingga pemerataan pendapatan. Yang ketiga, tarif pajak ekspor sebesar 0%. Dimaksudkan agar pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara. Yang keempat, pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya. Dimaksudkan agar dapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi yang membahayakan kesehatan. Yang kelima, pengenaan pajak 1%.
bersifat untuk final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu. Dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak. Yang keenam, pemberlakuan tax holiday dimaksudkan untuk menarik investor agar saling menanamkan modalnya di Indonesia. Kedudukan hukum pajak. R. Santoso Broto di Dojo menyatakan bahwa hukum pajak termasuk hukum publik. Hukum publik merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara pengusaha dan warganya. Hukum publik memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan dan warganya. Hukum publik memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan menurutnya yang termasuk hukum publik antara lain hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administratif. Sedangkan hukum pajak merupakan bagian dari hukum administratif. Namun, tidak berarti bahwa hukum bisa berdiri sendiri dan terlepas dari hukum pajak yang lain seperti hukum perdata dan hukum pidana. R. Santoso Broto di Harjo juga menyatakan bahwa hukum pajak berkaitan dengan hukum perdata. Hukum perdata merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang pribadi. Yang kelima, definisi hukum secara umum. Akuntansi pajak adalah suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan, serta menafsirkan transaksi-transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak atau penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetapan beban dan pajak penghasilan yang terutang, yang diperoleh atau diterima dalam 1 tahun untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai pajak. Tujuan utama akuntansi pajak. Tujuan utama akuntansi dari pajak adalah agar perusahaan baik berbentuk badan maupun orang pribadi dapat menentukan besarnya pajak penghasilan dalam suatu pajak yang akan dilaporkan dalam SPT tahunan. Pembagian hukum pajak. Hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak material dan hukum pajak formil. Hukum pajak material merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan perbuatan peristiwa hukum yang dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besarnya pajak. Dengan kata lain, hukum pajak material mengatur tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak, beserta hubungan antara pemerintah dan wajib pajak. Hal-hal termasuk dalam hukum pajak material antara lain pengaturan yang mengusat kenaikan denda, sanksi atau hukuman, cara pembebasan dan pengembalian pajak. Yang kedua, hukum pajak formil. Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum material. Suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol dan pemerintahan terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para wajib pajak atau sebelum sesudah menerima surat ketetapan pajak, kewajiban pihak ketiga dan prosedur dalam pemungutannya. Perlakuan pajak atas akuntansi pajak. Untuk memberikan gambaran sederhana tentang akuntansi pajak dapat dilihat pada penyusunan laporan keuangan laba dan berdasarkan akuntansi pajak. 1. Transaksi, yaitu untuk transaksi penjualan apakah ada PPN atau pajak pertambahan nilai dan apakah ada pajak penghasilan yang dipotong atau tidak dipungut oleh lawan transaksi. 2. Jurnal. Pada saat penyusunan jurnal diperlihatkan apakah ada dalam suatu transaksi terdapat komponen pajak sehingga penyusunan jurnal tidak keliru. Yang ketiga, buku besar. Dalam penyusunan buku besar perlu dilihat akun-akun mengakomodir transaksi yang mengandung pajak. Yang keempat, laporan laba rugi. Untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan, maka atas laporan laba rugi telah disusun tersebut dilakukan koreksi fiskal. Yang kelima, laporan neraca. Untuk penyusunan laporan keuangan perlu diperhatikan bahwa tidak ada laporan khusus pajak yang ada dalam laporan neraca komersial berdasarkan PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Karakteristik laporan keuangan. Karakteristik laporan keuangan merupakan ciri khas dalam membuat informasi yang mengandung dalam laporan keuangan yang berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan yang bernilai ekonomis. Yang pertama, relevan. Laporan keuangan dikatakan relevan jika informasi yang disajikan dalam laporan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna, yaitu mereka dalam mengevaluasi kejadian masa lalu dan masa kini. Yang kedua, dapat dipahami. Kualitas penting dalam membuat analisis karakteristik laporan keuangan yang dapat dimengerti dan mudah dipahami bagi setiap pengguna.
Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai aktivitas ekonomi bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Apabila pengguna laporan keuangan mengerti informasi yang disajikan, maka informasi tersebut bisa dikatakan dan dapat dipahami. Yang ketiga, dapat dibandingkan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya. Karakteristik ini bertujuan untuk membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan secara relatif, atau membandingkan laporan keuangan dengan periode yang lampau. Yang keempat, andal. Laporan keuangan dikatakan andal apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dan tak terikat dengan pengertian menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan semua fakta yang secara jelas dan jujur, serta informasi yang disajikan telah terverifikasi. Agar informasi dapat diandalkan, maka informasi harus memenuhi hal sebagai berikut. 1. Penyajian jujur. Penyajian jujur dalam penelitian ini dilihat dari penyajian bahwa informasinya dihasilkan dapat dipercayai. Yang kedua, laporan substansial. Substansial artinya informasi akuntansi yang ada dalam laporan keuangan harus disampaikan sesuai transaksi dan peristiwa lainnya. Substansial dan realistis ekonomi, bukan hanya bentuk hukumnya. Yang ketiga, laporan keuangan sebagai pertimbangan sehat. Pertimbangan sehat artinya informasi akuntansi yang disajikan harus berguna dalam menghadapi ketidakpastian, karena pertimbangan sehat mengandung unsur-unsur kehati-hatian dalam melakukan perkiraan. Yang keempat, netralitas. Informasi harus diarahkan pada kebutuhan hukum pemakai, tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak ada informasi yang menguntungkan beberapa pihak yang akan merugikan pihak yang memiliki kepentingan yang berkelainan. Di setiap melakukan laporan keuangan harus pada kejujuran dan keadilan dalam melakukannya. Jangan sampai pihak manapun merasakan kerugian dan ketidakadilan dalam melakukan laporan keuangan. Akuntansi pajak yaitu aset, utang, modal, pendapatan, biaya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.